Salam budaya Geopark Kaldera Toba mungkin ini hal yang baru. Pertama, tolong nanti disambut menjuah-juah. Yang kedua, menjuah-juah. Yang ketiga, oras. Salam budaya Geopark Kaldera Toba. Menjuah-juah. Menjuah-juah. Oras. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Ahyarudin. Senior saya nih, kalau usia beliau lebih tua sedikit dari saya. Walaupun pensiunnya, saya sudah pensiun Pak. Saya pensiun September 2015 sebagai bupati, tapi 2013 saya sebagai pegawai negeri Pak sudah pensiun dengan pangkat 4T. Terima kasih Pak Ahyar. Boleh saya katakan sahabat kamu yang tetap bersahabat sampai saat ini dan Pak. Luar biasa. Komunikasi kami selama ini bagaimana agar sertifikasi ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun tadi perlu dengan dikaliku dengan ya sedikit perjuangan lah. Ibu Tiodina dari pengurus PHRI yang sudah ikut langsung terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih juga karena saya tahu saya hubungi banyak pihak, tapi memang tidak semudah kita bayangkan. Pak Melani Butar-Butar, mantan Kepala Dinas Pariwisata Samosir, sekarang beliau adalah pengelola website Ambarita Tutup Tom Amtutur. Ibu Mary adalah Kepala SMK Negeri 1 Semarang Pariwisata yang sudah menunjukkan semangat dan dedikasinya menampilkan sanggar seni budaya kita, terutama untuk kita perlahan kita. Ibu Lestari mewakili Kepala Dinas Urban Kabupaten tadi disampaikan, UTB itu minggu lalu harus mendampingi Pak Bupati ke Itali menandatangani kontrak aqua baik. Akan ada pertandingan olahraga air internasional, termasuk di Samosir pusatnya, tapi nanti ada beberapa kabupaten. Kita semua ada dari Negara di utara ini. Kalau dulu F1 H20 di sebelah selatan, ini di sebelah utara. Jadi bersama Pak Gubernur, mungkin hari ini baru kembali ke Medan. Jadi mohon maaf dengan saya. Bapak Ibu asesor yang saya hormati dan panitia, terima kasih sudah berkenan hadir bersama dengan Pak Ahyarudin di Samosir khususnya dan di kawasan Danau Toba secara Bapak Ibu dan para peserta yang saya cintai, saya banggakan. Apa yang disampaikan Pak Ahyarudin tadi saya garis bawahi, kita juga terutama adik-adik kami generasi muda harus memahami sejarah pembangunan pariwisata itu di Kabupaten Samosir. Memang masih ada pelaku-pelaku dari sini. Jadi termasuk Pak Ahyarudin, beliau direktur di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta. Saya kebetulan ada jadi bupati baru ini. Lalu saya ingin menginformasikan, dan ini bukan membanggakan diri. 2005 dan kemudian disahkan dengan peraturan daerah 2006 bahwa visi misi Samosir itu adalah pariwisata. Waktu itu orang bilang ke saya, ini Pak sebelum ini apa? Mau makanan apa pariwisata? Apalagi orang Batak ini dari dulu pariwisata itu dianggap agak sedikit negatif Pak. Kalau di bahasa Batak kan Marinadeda itu seperti santai, hanya jalan-jalan kerjanya gitu ya, dan tidak menghasilkan apa-apa dan tidak bisa dijadikan profesi menurut orang Batak waktu itu. Kalau ada hiburan dari pariwisata itu masih sedikit konotasinya yang negatif, jangan dulu. Nah mungkin itu masih terbawa sampai sekarang. Dan 2006 kita bersama DPRD Kabupaten Samosir sepakat dalam rangka rencana pembangunan jangka panjang daerah, visinya pariwisata internasional 2025.
2020. Ya. Saya juga waktu itu terus terang. Saya ingin apa ya. Tapi karena itu ada keputusan bersama. Jangankan internasional, kira-kira begitulah pikiran saya 2006. Bagaimana mungkin ada internasionalnya di kawasan Danau Toba umumnya dan di Samosir khusus. Tapi puji Tuhan jalan. Kita berusaha sebenarnya sejak awal. Jadi adik-adik kami yang dari dua kabupaten Samosir, saya dulu juga seperti Ibu Tirina tadi, berusaha menjumpai bupati-bupati yang lain di kawasan Danau Toba untuk kita dukung bersama, karena pariwisata itu tidak mengenal batas administrasi pemerintah. Kita dikaruniai Tuhan begitu besar sumber daya alam dan budaya yang begitu menarik sebagai syarat sebuah daerah pariwisata. Tapi tidak mudah. Para bupati itu pikirannya 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Dipikirkan politik saja, tidak berpikir jangka panjang. Nah makanya suatu saat Pak Heru masih ada saksi waktu wakil kita Pak Sabta Dewata, ya. Setelah dulu ada Ripatnas, rencana hidup pariwisata nasional akan dibentuk Ripatnas. Kita akan membangun di kawasan Danau Toba pariwisatanya. Beliau mengatakan ke saya, Mas Mulon, saya dengar susah banget ya mengumpulkan para bupati di kawasan Danau Toba. Dari mana Bapak tahu? Gubernur cerita ke saya, mengumpulkan 3 bupati aja di kawasan Danau Toba katanya susah. Waktu Pak Udo jadi bupati, jadi gubernur. Saya bilang memang gampang susah. Lebih baik susahnya daripada mudah. Tapi saya coba pendekatan pribadi, jangan pendekatan jabatan. Oh, kalau bisa Bapak kumpulkan 4 orang, saya datang di para hati. Pak sampai ini sejarah. Saya kumpulkan waktu itu dari 8 berkumpullah 6 orang di para. Saya lapor Bapak siapa rencana kita tanggal sekian. Kalau Bapak ada waktu silakan hadir. Saya hadir dibuka acara di Hotel Niagara. Terbentuklah rencana hidup pariwisata kawasan. Baik. Nah, pariwisata kita itu dari dulu lebih condong seremonial, ya, seremonial, bukan substansial. Itulah kelemahan kita. Karena mungkin tadi hanya alam dan budaya kita yang potensial, tapi sumber daya manusianya kita tidak siapkan dengan baik. Dan itu tadi ada sedikit mindset yang berbeda. Lalu saya coba waktu itu mendirikan SMK pariwisata. Tahun 2000 tadi dikatakan UB. Pikiran saya, generasi muda ini yang diharapkan bisa memperoleh pikiran yang baru bahwa Tuhan sebenarnya menciptakan kawasan Danau Toba ini untuk pariwisata masa depan. Tinggal kita manusia. Kita buat SMK. Kita lakukan beberapa pendekatan kepada saudara-saudara kita. Kementerian Pariwisata mendukung kita. Dilakukan pameran-pameran internasional. Kita diikutkan, walaupun anggaran Samosir terus terang sangat terbatas dari itu. Tapi beliau ini mendukung kita. Ibu Mari Pangestu Menteri Pariwisata waktu itu membawa kami ke Belanda. Pameran Korea di sekali 10 tahun. Nah itu kan ini saya ada waktu sebagai guru seni budaya SMA dengan timnya. Pameran kita di Belanda, begitu luar biasa sambutan. Tahun 2012, ya, 2002 dan 2013. Nah, persoalan yang disampaikan tadi Pak Heru, ini harus saya akui Pak, sebagai orang Samosir saya sedikit malu pada nanti. Tapi saya tidak kaget kalau ada lagu beliau, aku masih seperti yang dulu, belum banyak berubah. Infrastruktur oke, dan itu pusat, ya. Nah, lalu saya katakan Tuhan itu maha adil. Kenapa pariwisata internasional 2025 yang bisa terwujud? Terpilihlah Pak Jokowi Pak jadi presiden 2014. Saya masih ikut rapat waktu itu awal 2015 di Bogor.
Saya masih bupati waktu. Saya menjadi juru bicara dari asosiasi pemerintah kabupaten se-Indonesia. Saya kasih masukan, pariwisata itu potensial Pak di kawasan Danau Toba dan Indonesia. Alhamdulillah puji Tuhan, beliau keliling ASEAN akhir 2014 Pak. Ini sejarah juga semua. Lalu dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2015, beliau menetapkan pariwisata salah satu sektor unggulan pembangunan Indonesia. Karena dianggap kita ini bersaing di situ, yang lain kalah, industri kalah, pertanian kalah kita dengan Vietnam, tapi pariwisata dan itu terbukti sama-sama. Negeri terindah di dunia ini, yaitu Indonesia. Budaya yang paling beragam terpilih Indonesia. Nah kalau kita di Toba ini tidak maju-maju, itu persoalan sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia. Dan itu setelah RPJMN nasional, lalu beliau menetapkan 10 Bali baru. Artinya, bagaimana menggait pariwisata internasional dan nasional yang baik, harus kita belajar kepada Bali dari sisi pariwisata. Maka dibentuklah 10 Bali baru dan kita masuk di situ. Toba yang sederhana. Lalu beliau menyadari ini tidak mungkin dicapai sekaligus 10 Bali baru. Lalu ditetapkanlah kemudian 5 DPSP, destinasi pariwisata super prioritas, dan Danau Toba nomor 1 lagi di sini. Itulah hebatnya kebijakan pemerintah sesungguhnya kepada kita. Walaupun belakangan karena ada orang dari Danau Toba yang jadi menteri, Pak Menko Marves, Pak Luhut Panjaitan, malam juga beliau. Ini kampung itu dari 10 Bali baru, kita itu di bawah indeks pariwisata itu, di bawah Toba itu dibandingkan yang lain. Pernah saya ngomong sama beliau, gak usah marah Pak, memang diri kita masih begitu Pak. Ya kan? Artinya harus banyak dibenahi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan terutama para adik saya, para generasi muda, acara kita hari ini inilah wujud pembenahan sumber daya manusia. Ya, kalau selama ini harus saya katakan ya, karena saya 10 tahun jadi bupati, saya paham juga karakter kita ini karena memang belum tourism minded, ya, kecuali yang dibutuhin. Kadang-kadang pelatihan itu dianggap nggak perlu. Kalau ada uang dia datang, ada nggak transport? Bayangkan, yang lain dikasih makan, minum, uang saku dikasih, penginapan dikasih, tapi kalau ada transport, nggak ada juga. Bayangkan, sedih sebenarnya. Ya, sedih. Coba kita sadari dulu, kalau ada, mudah-mudahan di ruangan ini tidak ada yang seperti itu. Orang lain di Jawa juga, kemana-mana pun dia cari kalau ada pelatihan. Karena kan bermanfaat bagi diri untuk masa depan. Ya, tapi oke. Kalau pekerjaan yang ada di sini itu biarlah yang lalu berlalu. Kita mulai dengan pola pikir yang baru. Pelatihan itu harus dicari. Ini mohon maaf, kita agama Kristen Pak, itu juga mengatakan cari kemanapun pendidikan, kewistaan itu harus taruh bahasa harus dicari, beli. Itu yang selama ini mungkin yang di agama kita kadang-kadang tidak kita aplikasi. Ilmu pengetahuan itu harus dicari. Ya, ini penting sekali. Tadi Pak Ayah mengatakan ini untuk masa depan. Nah, saya bersyukur Pak Ayah supaya sudah ada peraturan pemerintah yang baru ya, mengenai sertifikasi. Memang orang Batak ini harus tegas aturannya, harus dipaksa. Kalau himbau, kadang-kadang kalau di sini nggak mempan, himbau. Tapi kalau sudah ada aturan bahwa 2025 tidak boleh perusahaan manapun menerima tenaga kerja di bidang pariwisata yang tidak memiliki sertifikasi, saya pikir itu bagus.
Ini mungkin awal harus memang tegas. Kalau tidak tegas, nanti lagi nanti lagi. Nah, terutama adik-adik, ya, kompetensi itu kan oke, dimulai dari diri sendiri, pengetahuan, keterampilan, kemampuan kita. Tapi di zaman modern itu harus ada bukti, evidence. Mana bukti Anda terampil? Ini sertifikat. Ya kan? Walaupun ini sertifikatnya mungkin ada waktunya, Pak. 3 tahun. Oke. Ya kan? Harus diuji kembali, nggak apa-apa. Update. Itu artinya bahwa profesi ini harus terus-menerus ditingkatkan. Ya. Tapi kita awal raih. Nah, kalau saya cerita sedikit lagi tentang apa kaitan geopark dengan pariwisata dalam hal ini. Baik, geopark Caldera Toba diinisiasi 2009 dari pusat. Kita mulai efektif 2012 dan kebetulan dimulai dari Kabupaten Samosir. Ini mohon maaf sekali lagi. Geopark Caldera Toba itu dimulai dari Kabupaten Samosir. Dan tidak mudah, Pak Hayat ini jadi saksi. Saking susahnya koordinasi dengan bupati yang lain, beliau bilang, Pak Simbolon, kita buatkan ya Geopark Samosir. Pasti akhirnya cepat diterima IDC. Dan saya bilang, aduh, saya bicara diskusi dengan para ahli geopark. Secara ilmiah, Caldera Toba itu satu kesatuan, dan Samosir itu adalah salah satu bagian dari 4 proses terjadinya alam itu. Itu Samosir adalah pengangkatan dari dasar Danau Toba. Di dalamnya ada 3 letusan besar. Letusan pertama 840 tahun yang lalu itu di sekitar Porsche. Ada kaldera. Letusan kedua 540 tahun yang lalu di sekitar Karanggau. Dan yang ketiga adalah letusan Mahadahsyat super vulkan 74.000 tahun yang lalu, letusan Sibandar. Letusan Sibandar kemudian inilah yang menghanyutkan seluruh Gunung Toba dengan semua partikel-partikel, mulai dari dasar terangkat ke angkasa luar. Hampir seluruh dunia bumi tertutup kecuali sebagian Afrika. Kecuali 9 tahun matahari tidak bisa menembus bumi karena debu pasirnya menutupi cakrawala. Terjadi penurunan temperatur global di bawah minus, di bawah nol. Terjadi kepunahan. Makhluk hidup punah semua. Bayangkan 9 tahun tidak ada matahari. Lalu setelah itu, Caldera Toba ini terbentuk gelombang besar. Kenapa disebut Caldera? Karena diameternya lebih dari 2000 meter. Kalau dia kurang dari 2000 meter, namanya kawah. Ya, jadi kenapa disebut Caldera? Karena begitu panjang 90 km panjangnya dan lebarnya 30 km menjadi Caldera Toba. Jadi awalnya adalah gunung berapi Toba meletus, yang meletus terakhir di 74 tahun yang lalu terbentuklah Caldera Toba. Setelah 9 tahun kemudian mulai di normal, terisi air hujan, maka terbentuklah Danau Toba. Lalu 33.000 tahun yang lalu, jadi ada rangkaian waktu terangkatlah daratan dari dasar Danau Toba itu, yaitu Pulau Samosir. Jadi Pulau Samosir ini usianya baru 33.000 tahun secara geologis. Ya, jadi kalau selama ini ada pemandu-pemandu wisata, mungkin ada mitos. Ya kan, di mana ada mitos. Ya kan, Danau Toba terjadi karena ada seorang petani ketemu ikan besar dan itu kan apa bagus. Kalau orang pariwisata semua itu bermanfaat, mitologi. Tapi sekarang kita kombinasikan dengan ilmiah, dengan ilmu pengetahuan bahwa proses terjadinya Danau Toba dan Pulau Samosir bisa diterangkan secara ilmiah. Itulah geopark Caldera Toba. Ya, muncul keragaman hayati, flora fauna yang khas dipengaruhi oleh warisan biologi namanya geoheritage. Lalu setelah muncul flora dan fauna, muncul kemudian manusia yang baru, yaitu kita anggap manusia barat.
Dari mana manusia bakat? Kalau mitos itu dari kayangan, dibuat ya kan? Tapi dari antropologi dari Afrika, lalu menyebar sampai ke Asia, di daratan Cina, dari daratan Cina masuklah ke kawasan Danau Toba. Waktu sudah masuk bumi, ada Danau Toba, ya kan? Itu manusia bakat. Kemudian yang datang dari Selat Melaka dan dari Samudra Hindia, ada dua sisi. Ada buktinya, ada. Muncullah keragaman budaya, culture diversity, ya, culture diversity. Jadi ada warisan biologi atau warisan kebumian, geoheritage, mempengaruhi keragaman biologi, biodiversity, mempengaruhi kemudian culture diversity, menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan, kita sebut geopark, tanah bumi, kaldera, toba. Kegiatan pertamanya apa? Ada 3. Mudah diingat. Yang pertama adalah konservasi. Nah, itu seperti pelatihan ya. Gak apa-apa dia assessor ya. Biar tahu yang mereka siapa tahu ujian. Ya kan? Gak apa-apa. Beruntung lihat. Konservasi. Apa itu? Kita manfaatkan sumber daya yang ada dengan menjaga kelestarian. Jangan rusak sumber. Konservasi. Apa yang konservasi? Keragaman atau warisan biologinya, keragaman hayatinya, flora fauna, dan keragaman budaya. Yang kedua, edukasi. Nah, ini termasuk edukasi. Bagaimana manusia itu diberi pengetahuan, diberi kesadaran untuk tahu sejarahnya, sejarah buminya, sejarah biologinya, sejarah budayanya, agar dia mencintai. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kota. Percuma kita bicara semua dan termasuk sertifikasi ini, ujung-ujungnya kan harus ada ekonomi. Karena manusia hidup juga dengan ekonomi, rumah tangganya, diri. Kalau nggak hidup, nggak makan, percuma semua kan. Jadi tiga unsur pembentuknya tadi adalah warisan biologi atau warisan geonya, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Itu unsur pembentuk geopark tanah bumi. Lalu aktivitas utamanya atau misinya adalah melakukan konservasi, melakukan edukasi, dan melakukan pemberdayaan ekonomi komunitas. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu dan terutama adik-adik kami sekalian, saya sekali lagi berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata melalui Pak Akhirudin yang dari Afrika, lalu menyebar sampai ke Asia, di daratan Cina, dari daratan Cina masuklah ke kawasan Danau Toba. Waktu sudah masuk bumi, ada Danau Toba, ya kan? Itu manusia bakat. Kemudian yang datang dari Selat Melaka dan dari Samudra Hindia, ada dua sisi. Ada buktinya, ada. Muncullah keragaman budaya, culture diversity, ya, culture diversity. Jadi ada warisan biologi atau warisan kebumian, geoheritage, mempengaruhi keragaman biologi, biodiversity, mempengaruhi kemudian culture diversity, menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan, kita sebut geopark, tanah bumi, kaldera, toba. Kegiatan pertamanya apa? Ada 3. Mudah diingat. Yang pertama adalah konservasi. Nah, itu seperti pelatihan ya. Gak apa-apa dia assessor ya. Biar tahu yang mereka siapa tahu ujian. Ya kan? Gak apa-apa. Beruntung lihat. Konservasi. Apa itu? Kita manfaatkan sumber daya yang ada dengan menjaga kelestarian. Jangan rusak sumber. Konservasi. Apa yang konservasi? Keragaman atau warisan biologinya, keragaman hayatinya, flora fauna, dan keragaman budaya. Yang kedua, edukasi. Nah, ini termasuk edukasi. Bagaimana manusia itu diberi pengetahuan, diberi kesadaran untuk tahu sejarahnya, sejarah buminya, sejarah biologinya, sejarah budayanya, agar dia mencintai. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kota. Percuma kita bicara semua dan termasuk sertifikasi ini, ujung-ujungnya kan harus ada ekonomi. Karena manusia hidup juga dengan ekonomi, rumah tangganya, diri. Kalau nggak hidup, nggak makan, percuma semua kan.
Jadi tiga unsur pembentuknya tadi adalah warisan biologi atau warisan geonya, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Itu unsur pembentuk geopark Taman. Lalu aktivitas utamanya atau misinya adalah melakukan konservasi, melakukan edukasi, dan melakukan pemberdayaan ekonomi komunitas. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu dan terutama adik kami sekalian, saya sekali lagi berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata melalui Pak Akhirudin yang berkenan sebagai anggota UGP, Unesco Global Geopark. Salah satu rekomendasinya adalah lakukanlah pelatihan pemandu wisata bagi masyarakat lokal yang ada di kawasan dan hari ini ada salah satu titik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi nanti bisa, karena Agustus awal kita akan revalidasi oleh UNESCO, akan direvalidasi. Asesornya sudah ditetapkan, satu dari Cina. Kalau dari Cina itu kawan Pak Akhirudin, karena sering dulu dia dari Cina, meninjau geopark, dan satu lagi dari Korea. Ya, ada dua profesor yang akan menilai kita. Harapan saya sebagai ketua harian Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara, mari kita manfaatkan kesempatan. Saya setuju, mudah-mudahan lulus semua. Kalau tidak lulus, jangan kecewa. Namanya ujian itu biasanya ada yang tidak lulus, ya kan? Tapi jadikan itu pemicu untuk belajar lagi, ya, sambil bekerja belajar, ya. Tidak harus di sekolah belajar. Yang learning by doing itu harus kita lakukan. Harapan saya putra putri kawasan Danau Toba harus mengasah kecerdasan sambil bekerja. Ya, nanti terlalu banyak kalau saya cerita. Saya kampung asli Pak Akhirudin, saya itu BPM Batak Toba langsung yang paling asli daripada yang lain. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah bisa seperti ini. Sudah pensiun jadi bupati, masih dipercaya jadi ketua harian Badan Pengelola itu, walaupun capek Pak. Tapi sekali lagi komitmen kita sama dengan Pak Akhirudin. Sudah tua belum demi pariwisata yang berkelanjutan, ya. Demi pariwisata yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, kaitan industri pariwisata dengan geopark itu ada dua minimal. Yang pertama, geopark menambah daya tarik pariwisata, atraktif. Ya, menambah daya tarik. Selanjutnya oke, kita ke pariwisata tapi daya tariknya masih ada. Yang kedua, geopark melalui geoscience itu menambah destinasi baru pariwisata. Ya, jadi jangan bingung. Kok ada badan pengelola geopark Danau Toba, ada badan pelaksana otorita Danau Toba, banyak sekali badan-badan apa di kawasan Danau Toba ini. Bagi saya tidak masalah. Yang penting tujuannya sama. Bagaimana kita mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal ke depan di bidang pariwisata ke depan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah Tuhan yang Maha Kuasa. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata tahun 2023 secara resmi dibuka. Semoga Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam Toba Kaldera Toba. Juga, menjual.